Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam, Bu Eva. Gimana kabarnya Bu Eva? Baik, sehat walafiat Pak Erwin. Berharap Pak Erwin juga dalam keadaan sehat sore hari ini Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu ini? Ayo silakan Bu. Iya, begini Pak Erwin, saya mempunyai masalah di kelas saya, Hmm, yaitu ada seorang peserta didik nih Pak Erwin, dia hmm, perilakunya kurang baik, hmm. yaitu seorang anak laki-laki namanya Ahmadi. Oke, Nah, baik. Jadi kira-kira apa yang ingin kita capai nih pada diskusi ini? nah, begini Pak, saya berharap dari percakapan ini nih Pak, Hmm, saya mendapatkan solusi bagaimana cara mengubah sifat si Amadi ini sehingga hmm. dia bisa berperilaku baik lagi gitu Pak. Oke, baik. Jadi tujuannya kita mencapai untuk apa namanya agar untuk mengubah perilaku si Ananda Ahmadi ini. Mungkin Bu Eva bisa menceritakan terlebih dahulu nih terkait permasalahannya seperti apa. Nah, jadi gini nih Pak, di dalam kelas itu si Amadi nggak mau diam, udah gitu sering jailin temennya, apalagi Mm-mm. sering usil banget dia Pak, sampai mengganggu teman perempuan, terutama perempuan nih Pak. Kadang penggarisnya aja dipatahkan, ya otomatis anak perempuan itu nangis dong. Iya, iya, iya. Nah, itu Pak permasalahan saya Pak. Nah itu kalau Ibu lihat nih ya dari Ahmadi itu kejadiannya itu setiap hari apa gimana itu Bu ya? Nah, hampir setiap hari Pak, makanya saya bingung gimana mengatasi permasalahan saya ini Pak. Oh begitu. Selanjutnya ceritanya gimana lagi tuh? Apa hanya sebatas jahil aja pada cerita lain dari Ahmadi ini? Nah, kadang ya itu, jadi kadang kalau mau mengerjakan tugas dia mesti keliling dulu tuh ke bangku. Setelah itu baru Hmm. dia duduk gitu. Oh begitu. Iya, Pak. Mungkin ini kali, apakah Ibu sudah pernah memetakan untuk gaya belajarnya untuk peserta didik Ibu di kelas? Nah, itu Barangkali. dia, Pak. Saya belum memetakan gaya belajar anak saya. Hmm. Ya mungkin Ibu mungkin boleh mencoba dulu itu untuk memetakan terlebih dahulu mungkin eh, untuk seperti apa gaya belajarnya Ahmadi ini. Mungkin nggak hanya terfokus ke Ahmadi sih Bu, mungkin Ibu Iya, bisa terfokusnya keseluruhan apa namanya murid. peserta didik di kelas. Mungkin kan Iya, Ibu perlu memetakan gaya belajarnya seperti itu. iya, Pak. Kira-kira gimana Bu? Ya, mungkin ya itu dia. Mungkin saya kalau memetakan gaya belajar apakah ya masukkan audio, Mm-mm. terus ya, Mm-mm. gitu, Pak. Ya, baik. Terkait tadi ini permasalahan Ahmadi ini, apakah Ibu sudah ngobrol atau pendekatan secara khusus dengan Ahmadi terkait perilakunya? Sudah Pak, jadi saya sudah mengobrol dengan secara berdua. Hmm. Ya, saya ngobrolnya pas anak-anak istirahat Pak ya. Iya, Saya iya. ngobrol berdua di kelas itu. Hmm. Amadi, kamu kenapa sering jahil terhadap temanmu? Kenapa Hmm. kamu sering iseng? Hmm. Enggak Bu, iseng aja Bu. Habis enak sih Bu. Nah, itu Jadi menurut, dia jadi menurut dia itu iseng itu asik gitu. asik gitu ya. Nah, Oh, mungkin dia perlu ini kali, mungkin masih masuk kategori ini kali Bu ya, anak-anak yang suka caper-caper, mungkin dia dengan iseng untuk mencari perhatian gitu, mungkin dengan isengnya dia merasa diperhatiin, mungkin itu kali ya. oh Mungkin gitu. seperti itu Bu. Nah, Ya. mungkin setelah nanti Ibu ngobrol sama dia kan Ibu mungkin sudah bisa mengidentifikasi nih anak ini mungkin seperti caper gitu. Iya. Setelah itu nanti Ibu melihat lagi, mungkin Ibu sudah melihat perkembangan yang lain setelah Ibu panggil ngobrol sama Ahmadi. Nah, pernah udah saya panggil tuh ya Pak. Nah, Mm-mm. pas besoknya
adem lah dia. Tapi 2 hari kemudian begitu lagi. Oh begitu ya. Hmm. Wah, mungkin ibu perlu mengetahui juga kali bagaimana perkembangannya dia di rumah. Mungkin ibu bisa ngobrol dengan orang tuanya, barangkali mengundang orang tuanya, sharing-sharing lah terkait bagaimana kondisinya di rumah, bagaimana kondisinya di sekolah, seperti itu mungkin. Memang sih Pak, saya sudah memanggil salah satu orang tuanya yaitu mamahnya ke sekolah. Hmm. Saya jelaskan nih Amadi begini tingkah lakunya di sekolah. Oh memang begitu Bu, di rumah juga begitu. Sampai bapaknya katanya bawa sapu katanya. Hmm. Saking susah diaturnya. Begitu Pak. Ya itu tadi mungkin agak masuk ke kategori hiperaktif ya, aktif lah ya anaknya ya. Iya. Versi aktif gitu. Iya. Mungkin kira-kira ibu ada kendala apa tidak yang dihadapi terkait permasalahan Ahmadi ini? Nah, jadi yang saya lakukan itu pertama dengan karena ada kasus Amadi ini, saya melakukan kesepakatan kelas, Pak. Oh begitu. Ya. Salah satu yang sudah ibu lakukan itu kesepakatan kelas. Mungkin yang lain ada lagi? Nah, yang lain itu ya saya yaitu dengan cara memutarkan video, Pak, video pembelajaran. Ya, langkah kedua saya dengan cara memutarkan video pembelajaran. Jadi anak semacam bermain peran gitu loh Pak. Oh begitu. Berarti ibu setelah melihat setelah tahu gitu bahwa si Ahmadi itu seperti itu, akhirnya ibu secara umum nih ya memiliki strategi-strategi gitu ya. Iya, saya coba strategi. Salah satunya tadi apa yang sudah ibu lakukan? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Terus tadi sama bermain peran. Jadi bermain peran. Ya, jadi anak menonton dulu video pembelajarannya gitu Pak, video yang saya. Berarti sudah luar biasa ibu, sudah punya strategi, sudah mengatur strategi. Nah dari strategi yang sudah ibu lakukan, kira-kira masih ada ada perkembangan nggak dari si Ahmadi ini perilakunya terkait video yang sudah ibu putar, ibu sudah mengajak bermain peran, kira-kira ada perkembangan perubahan perilaku? Ada Pak, kayak yang bermain peran ya. Nah jadi saya mengajak dia nih Pak, si Ahmadi ini untuk bermain peran yang baik. Saya pilih dia. Iya. Jadi dia bisa mengetahui Pak mana dampaknya, mana akibatnya. Oh jadi dari tadi ibu melihat perilakunya jahil, kurang baik, ibu balik nih. Dia berperan sebagai orang yang baik. Tapi ketika dia berperan seperti itu Bu, misalnya kan drama nih, berperan sebagai orang itu gimana dia penjiwaannya? Agak susah memang Pak. Agak susah ya. Cuman saya karena pertama kali ya, saya emang harus berkelanjutan, harus biar dia itu terbiasa dengan perilaku yang baik gitu. Jadi akhirnya dia berhasil juga memerankan. Berhasil Pak. Oh berhasil, luar biasa berarti itu salah satunya ibu sudah menerapkan strategi itu, namun sudah terlihat hasilnya gitu ya. Ya, walaupun belum maksimal Pak. Belum maksimal. Berarti kira-kira nanti nih kan belum maksimal. Kira ada kendala nggak? Ya mungkin kendalanya kadang dari kesepakatan kelas itu Pak, kadang ada yang melanggar. Nah saya buat konsekuensinya gitu. Kayak misalnya terlambat datang ke sekolah gitu Pak, konsekuensinya anak tersebut harus piket pada hari itu gitu. Jadi biar saya mau menjuruskan mereka itu agar menimbulkan budaya positif Pak. Begitu. Jadi kendalanya masih terdapat peserta didik yang belum itu ya terkait. Nah untuk mengantisipasi hal itu kira-kira apa yang dilakukan? Untuk mengantisipasi? Misalnya anak tidak masih kurang perhatian nih dengan keyakinan kelasnya, istilahnya masih melanggar lah istilahnya. Berarti kan harus ada antisipasi yang lain. Ibu mengantisipasinya kira-kira melakukan apa? Antisipasinya ya udah, karena anak tersebut emang termasuk gaya belajar kinestetik, saya bawa anak-anak saya akan belajar di luar kelas.
Oh begitu. Ya mungkin juga di dalam kelas mulu jenuh kali Bu Iya, ya. bisa Nggak jadi luar Kak, biasa iya. juga tuh Ibu. Berarti Ibu sudah memiliki strategi baru berarti nantinya. Iya, Nah, melihat itu berarti Ibu mengantisipasinya untuk mengajak mereka belajar di luar, mungkin lebih banyak apa yang mereka lihat, mungkin nanti muncullah ide-ide kreatif mereka mungkin kali ya. iya, Kalau Ibu mengajak di itu. iya, Nah, untuk mencapai apa namanya? Tadi kan Ibu mengatakan masih belum maksimal nih saya iya, lakukan gitu kan. Nah, untuk mencapai hal itu kira-kira Ibu punya komitmen nggak untuk nanti perubahan? Tentunya kan perubahan perilaku itu kan nggak hanya untuk Ahmadi nih, pasti Ibu iya, maunya seluruh para peserta didiknya di kelas akan ada perubahan perilaku gitu, terkait iya. perilaku baik. Nah, kira-kira seperti apa komitmen Ibu untuk melakukan hal ini? Iya, jadi komitmen saya itu ya sebagai bentuk komitmen saya seperti tanggung jawab, Pak. Mhm. Mm-mm. Seperti apa tuh tanggung jawabnya? Ya itu yang tadi itu, Pak. Yang dari kesepakatan kelas itu apabila melanggar berarti dia harus tahu konsekuensinya, tanggung jawabnya. Oh begitu. Yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan komitmen itu siapa kira-kira yang akan Ibu ajak? Iya, karena ada guru bidang studi, Pak, yaitu guru agama, olahraga dan Hmm. bahasa Inggris yang dapat membantu saya. Iya iya iya. Jadi Ibu akan mengajak itu ya berkolaborasi lah ya, Iya, sama mereka. ketiga guru mapel lain gitu. Iya, Oh ya baik. Nah untuk nanti bagaimana nanti setelah ini misalnya ini berhasil Ibu pelan-pelan menjalankan iya, strategi-strategi Ibu, tindak lanjutnya ke depan seperti apa Bu? Ibu sudah berkomitmen dengan anak-anaknya, kemudian tindak lanjut kelanjutan seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan ke depan? Tindak lanjut. tindak lanjutnya yaitu saya bisa mendapatkan solusi, Mhm. yaitu agar bisa menghadapi anak peserta atau anak didik saya itu yang berperilaku kurang baik menjadi perilaku yang baik. Oh iya, baik luar biasa Bu. Ternyata dari tadi dari percakapan ini saya lihat sih Ibu sepertinya sudah menemukan solusi-solusi gitu. Oke, Iya, tinggal Ibu nanti menerapkan saja ya, solusi-solusi beberapa strategi yang tadi yang Ibu sudah sampaikan, ungkapkan. Mungkin Ibu nanti menerapkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu nanti kan ada komitmen-komitmen yang Ibu lakukan. Kemudian ya, nanti tindak lanjut ke depannya kan mungkin akan seluruh daripada para peserta didik Ibu mungkin nanti ya, akan mengarah ke perilaku yang baik baik. sesuai harapan itulah Bu ya. Iya, Pak. Bagaimana Bu, ada lagi kira-kira yang Hmm, mengganjel gitu? sudah sih, Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, Pak ya. Ya boleh. Nanti paling nanti saya akan menanya kalau Ibu ada kesempatan lagi saya akan menanya gimana perkembangan setelah Ibu melakukan strategi-strategi yang tadi Ibu akan lakukan. Gitu. Bagaimana perkembangannya? Iya, iya. Ya, terima kasih ya Pak Erwin. Obrolannya hari ini sangat bermanfaat sekali buat saya Pak Erwin. Iya sama-sama Bu. Kita sama-sama saling membantu gitu. Iya, Mungkin ya mungkin itulah apa yang saya bisa sampaikan pengalaman-pengalaman yang pernah ada pada saya ya kita saling berbagi. iya. Jadi dengan kita saya sharing dengan Pak Erwin, jadi saya lebih terbuka menemukan solusi yang Oh terbaik. begitu. Baik. Nah mungkin itu saja Bu ya Ya, pembicaraan kita pada sore hari ini. Mungkin ke depannya dan mungkin sama-sama kita nanti ke depannya akan menemukan solusi-solusi yang lain terkait dan harapan kita sih solusi yang ada tadi dapat diterapkan, diimplementasikan dengan baik dan hasilnya seluruh perilaku daripada para peserta didik Ibu di sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. iya amin. Terima kasih ya Pak Erwin. Ya, Assalamualaikum sama-sama Pak Bu. Erwin. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eva, selamat sore.
Waalaikumsalam Pak. Selamat sore juga Pak Erwin. Ya, ini Bu Eva, gimana kabarnya Bu Eva? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak gimana kabarnya Pak sore ini? Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu Eva, kira-kira Bu Eva ada waktu nggak nih? Saya ada yang mau saya obrolin nih, ada yang mau saya sampaikan nih ke Bu Eva nih. Kira-kira ada waktu? Ada Pak. Butuh waktu berapa menit Bapak? Ya, kurang lebih sedikit lah, kurang lebih 10 sampai 15 menit lah, Bu. Oh boleh Bisa, Bu? Pak, silakan. Kayaknya muka-muka Bapak agak murung deh ya. Apa ada Iya, sesuatu Pak? iya, Bu. Ini apa namanya? Ada sedikit masalah yang masih ngeganjel nih. Hmm, Ini yang mau saya sampaikan ke Ibu nih, barangkali nanti saya bisa menemukan solusinya gitu terkait permasalahan yang saya hadapi ini. Kira-kira apa yang ingin kita capai Pak pada diskusi ini Pak? Nah, saya kan punya masalah dengan ini, Bu. Jadi Ya. ketika saya di kelas itu memberi materi itu ada beberapa anak itu yang nggak bisa fokus ketika saya menyampaikan materi. Jadi harapan saya dengan pertemuan dengan Ibu ini nanti saya menemukan solusi biar anak-anak yang saya ajarkan ini ada 5 orang di kelas ini bisa fokus kembali gitu dalam belajarnya gitu. Ya, permasalahan Bapak seperti apa sih Pak? Coba Bapak ceritakan deh permasalahan Bapak itu. Jadi begini Bu, setiap saya masuk kelas itu, jadi ketika saya memberikan materi itu ada 5 anak nih, 5 anak itu yang selalu apa namanya tidak bisa fokus. Jadi mereka itu ketika saya menyampaikan materi itu paling anteng tuh mereka 2 menit, 3 menit gitu. Setelah itu apa namanya mondar mandir lagi di kelas gitu, nggak bisa diem gitu istilahnya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, mereka akan duduk tertib lagi. Setelah itu lagi berisik lagi. Jadi kasihan yang lain mau belajar gitu. Untuk anak-anak yang lain yang berisik hanya 5 orang itu aja orangnya, laki-laki semua Bu. Kira-kira kendala apa yang dihadapi Bapak? Yang saya hadapi sih kendalanya ya seperti itu Bu, apa namanya, saya sih lagi apa namanya itu, kalau saya memberi materi itu saya selalu ada PowerPoint-nya, kemudian ada ceramahnya, saya ada tampilan video gitu yang pernah saya sampaikan. Tapi kendalanya ini tadi, saya sudah setelin video tetap yang 5 itu nggak bisa diem. Saya setelin apa namanya itu PowerPoint, menyampaikan materi menggunakan PowerPoint. Kemudian saya sudah apa namanya untuk menertibkan kembali lagi fokus mereka, saya sudah melakukan hal itu, tapi masih seperti itu anak-anaknya itu. Mungkin yang Bapak lakukan itu ya sudah memasang PowerPoint, sudah menertibkan. Mungkin ada yang bisa Bapak lakukan kali selain itu Pak. Apa ada yang lain gitu untuk menambah semangat fokus anak? Apa ya? Mungkin saya ini kali Bu ya, belum memberi motivasi dengan baik kepada mereka kali ya. Kemudian saya juga belum pernah yang namanya untuk memetakan untuk kelas sih Bu, terkait gaya belajarnya saya belum pernah. Paling saya mendapat peta itu ya dari guru-guru lain, tapi saya sendirinya untuk memetakan gaya belajar mereka belum. Saya baru dapat dari guru-guru yang lain. Ini nih di kelas itu cara ngajarnya seperti itu. Cuman baru dapat seperti itu Bu. Saya sendiri belum melakukan itu sih untuk memetakan memetakan gaya belajar. Oh, berarti Bapak terlebih dahulu yang dilakukan itu memetakan gaya belajar terlebih dahulu Pak. Jadi kita bisa mengetahui di mana keberadaan antara 3 gaya belajar anak itu. Oh iya Bu, di antara gaya belajar itu ada visual, ada kinestetik, Iya. auditorial gitu Bu ya. Iya.
kelima anak ini mungkin masih masuk kategori ini kali Bu ya, yang kinestetik ya, kinestetik. yang nggak Nah, bisa diem gitu. iya. Tapi ini kadang-kadang saya dari 5 anak itu kalau saya ini nih bertanya nih mereka nyambung. Seperti apa yang saya sampaikan mereka nangkep, cuman nggak bisa diemnya aja di kelas itu yang bikin risih gitu. Berarti Jadi memang kemudian teman-temannya yang lain iya, berarti memang gaya belajar mereka memang seperti itu, Pak. itu kali Bu ya. Mungkin saya lebih untuk membuat asesmen kali Bu ya untuk Iya, memeta apa namanya tuh gaya belajar mereka kali ya. asesmen diagnostik Mm-mm. diagnostik ya. Iya, diagnostik Iya, mungkin ya. Saya iya. belum melakukan sih Bu itu. Mungkin Oh, jadi kira-kira apa nih strategi yang Bapak lakukan nih? strateginya mungkin yang pertama itu tadi Bu, saya Ya, akan memetakan tentang gaya belajar mereka. ya. Kemudian mungkin nanti setelah itu saya akan memberi motivasi, sepertinya sih motivasi diri mereka itu belum ada untuk buktinya sih ketika saya menyampaikan untuk tertib, mereka tertibnya hanya sejenak aja, sebentar nggak lama setelah di itu kan mereka ini begitu lagi, nggak bisa diam lagi seperti itu. Iya, butuh waktu berapa lama nih, Pak? Kira-kira saya rasa sih paling saya butuh waktu untuk merumuskan asesmennya dulu Bu. Paling asesmen apa namanya untuk tes gaya belajar mereka Iya, yang paling ya 2-3 hari inilah Bu, saya akan mencoba deh melakukan biar nanti segera saya ketahui gitu gaya belajar mereka seperti apa begitu Bu. kalau terdapat kendala, bagaimana nih Bapak cara mengatasinya nih, mengantisipasinya? Antisipasi paling kendala-kendalanya ya itu tadi, saya harus memahami terkait apa namanya itu gaya belajar mereka, kendala-kendala yang ada mungkin saya akan mengubah metode cara saya belajar gitu. Yang tadinya belajar monoton saja di kelas, mungkin saya perlu juga mengajak mereka keluar kelas untuk belajar seperti itu. Mungkin bisa ditambah kali Pak, udah belajar di luar kelas, mungkin anak diselingin ice breaking kali Pak, ice breaking. Oh iya, boleh juga sih Bu. Kadang-kadang saya apa ya, lupa gitu untuk itu karena saya guru BK gitu, guru BK kan jam itunya sangat sedikit, dapat waktu masuk kelas tuh hanya 35 menit gitu. Jadi kalau saya menggunakan ice breaking segala terlalu lama gitu, takutnya kehabisan waktu untuk menyampaikan materi gitu. Jadi boleh Bu, saya akan mencoba untuk ice breaking biar mereka itu ya tidak penat. Khawatirnya juga sih ya, takutnya setelah mata pelajaran sebelum saya masuk tadi mereka sudah penat belajar kali ya. Jadi perlu ice breaking Bu ya. Iya. Ya. Boleh, nanti saya akan coba Bu. Atau yang Iya. lain bisa Pak dengan apa? Mungkin bisa Bapak dengan yang lain, yaitu kayak kuis gitu Pak. Oh iya, kuis ya. Iya. Kuis tapi seperti ini kali Bu ya, game Games. tapi game tentang pembelajaran gitu Iya. kan. Seperti apa tuh namanya yang game-game yang cepat tepat itu kayak Kahoot kayak gitu kali ya. Iya kayak Kahoot ya. Jadi dia ice breaking Iya. bisa masuk ke apa namanya pembelajaran juga ada di dalamnya, bisa sih Bu. Tapi Iya. saya belum pernah mencoba hal itu. Mungkin dengan itu anak lebih fokus belajar Pak. Iya, boleh sih Bu. Saya akan mencoba. Nah, untuk mencapai tujuan Bapak nih, kira-kira apa komitmennya Pak? Komitmennya saya paling ini Bu, komitmen itu tanggung jawab Bu ya. Ya. Tanggung jawabnya saya akan ini tadi akan lebih setelah nanti seperti tadi di awal saya sudah memetakan gaya belajar mereka, saya akan komitmen untuk menyampaikan materi sesuai kebutuhannya. Misalnya di kelas itu ada yang visual, ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik. Nah, mungkin
keseluruhan gaya belajar itu saya akan menyampaikan juga semuanya di kelas. Saya akan menampilkan video, saya akan ketika belajar menampilkan ini game Kahoot ini tadi. Saya juga akan mengajak mereka misalnya kalau senengnya bergerak ya mungkin sambil ice breaking tapi sambil ada muatan pembelajarannya di situ. Kan ice breaking kan gerak, tepuk tangan, Iya. tapi sambil mikir gitu. Berarti Bapak mau menerapkan komitmen sesuai gaya belajar ya dengan Iya, Bu. media masing-masing mereka ya. Iya, betul seperti itu. Kira-kira siapa ya Pak yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya mungkin saya bisa berkolaborasi sih Bu dengan guru-guru mapel yang lain. Mungkin Ya. saya bisa terutama wali kelasnya paling saya akan berkolaborasi dengan wali kelas akan tetap biar anak-anak tuh berkomitmen juga dengan keyakinan kelas yang sudah dirumuskan oleh wali kelas ketika di awal pembelajaran biar komitmen juga. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang masuk ke kelas anak itu. Jadi saya akan menyampaikan begini loh gaya belajar anak-anak di kelas itu Ya. seperti ini. Saya akan menyampaikan seperti itu Bu kepada teman sejawat lah yang mengajar di kelas itu. Jadi tidak monoton seperti saya tadi. Seperti saya tadi kan belajarnya hanya ceramah, PowerPoint, kadang monoton, nggak ada gaya-gaya yang lain. Nggak pernah saya ajak anak-anak itu keluar kelas gitu belajar. Mungkin setelah ini nanti saya akan mencoba yang strategi yang tadi yang saya ungkapkan tadi saya akan mencoba. Iya. Itu Bu. Lalu bagaimana Pak tindak lanjut Bapak ke depannya nih? Tindak lanjut saya ke depannya ya akan tetap komitmen Bu. Misalnya nanti ada keberhasilan dari beberapa strategi yang tadi saya akan sampaikan, saya akan berkomitmen dengan hal itu, tetap continue gitu kepada kelas yang manapun yang saya masuk, saya akan berkomitmen berkomitmen untuk melaksanakan hal itu. Jadi tidak hanya satu kelas itu saja, ke kelas lain pun akan saya imbaskan cara-cara seperti tadi. Itu tindak lanjutnya. Jadi Bapak mengimplementasikan ya Pak ya? Kepada seluruh kelas yang ada. Jadi bagaimana nih Pak? Apakah solusinya sudah teratasi? Sepertinya sih Bu banyak manfaatnya sih dari obrolan kita ini. Banyak hal-hal baru yang saya dapat terkait nanti saya masuk kelas, hal apa yang akan saya lakukan. Sepertinya ada beberapa solusi sih, nanti akan saya coba. Jadi saya terima kasih banyak nih Bu ya atas kesempatannya ini yang sudah mau menemani saya dan banyak membuka pemikiran saya dan sehingga saya punya ide-ide baru nih terkait permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu ya atas waktunya mau berbagi juga kepada saya. Mungkin itu saja sih Bu yang harapan saya sih ke depannya nanti dapat berhasil dengan baik ini apa yang tadi strategi-strategi yang sudah saya ungkapkan ini. Mungkin itu saja terima Bu. kasih juga ya Pak. Saya yang terima kasih nanti banyak ini. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak, bagaimana perkembangan dari murid Bapak, apakah sudah fokus? Baik Bu, nanti kalau ada itu kesempatan lain saya akan cerita lagi sama Ibu. Iya, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Kita akan ketemu lagi ya Pak. Bu Eva. Iya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama Pak.